Lo pernah nggak sih ngeliat atau mungkin mengalami punya temen dan juga kenalan yang kita tahu ya gajinya mungkin kagak seberapa, pas-pasan dan mungkin mentok UMR, tapi kok iPhone-nya tuh selalu yang paling baru gitu. Atau bahkan di beberapa momen kita ngelihat dia itu bisa gitu ya nyicil barang mewah yang kayaknya tuh gak masuk kalau kita menghitung income dia tuh berapa. Sering banget kan ya kita ngelihat fenomena ini. Dan reaksi pertama kita biasanya dan orang-orang di sekitar kita juga itu langsung ngejudge. Dasar budak gengsi, mentingin gaya daripada isi dompet, biar kelihatan kaya padahal miskin. Seakan-akan pilihan mereka itu simpel karena mereka bodoh, gak bisa ngatur duit, atau ya cuma pengen pamer aja gitu. Kita sering kali berhenti di situ, dicap bodoh dan juga pemalas. Tapi gimana kalau gue bilang masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar gengsi. Gimana kalau gue bilang di balik flexing iPhone itu ada beban psikologis, tekanan sosial, dan bahkan cara sebuah sistem ekonomi gitu ngebully mental kita secara diam-diam. Hari ini kita bakal coba bongkar ya alasan-alasan tersembunyi kenapa orang menengah miskin kadang kelihatan gak rasional dengan memilih kemewahan. Welcome to Psychology of Finance by 1%. Enjoy. Welcome to Psychology of Finance. Satu masalah orang miskin, otak mereka itu susah buat mikir jangka panjang. Buat ngertiin ini, kita harus masuk dulu ya ke kepala mereka. Ada satu konsep namanya scarcity yang ditulis di buku yang bisa lo lihat di layar. Intinya gini, kondisi serba kurang atau scarcity, baik itu misalnya kurang duit, kurang waktu, atau kurang koneksi sosial, itu secara fundamental mengubah cara kerja otak kita. Buat orang yang kekurangan uang, mereka itu bakal jadi jago banget buat ngatur duit yang sedikit buat cukup selama seminggu. Tahu persis gitu ya cara misalnya buat gali lubang dan tutup lubang, dan bahkan tahu juga caranya nyari tempat makanan yang harganya tuh paling murah. Tapi mereka tuh nggak bisa mikir jangka panjang. Baru dapat bonus dari kantor misalnya, dapat THR, langsung deh kepikiran buat nyicil iPhone gitu. Flexing atau pamer barang mewah ini bisa jadi kelihatan lebih rasional. Kenapa? Karena saat kapasitas mental lo terkuras, habis gitu sama stres kemiskinan, kelegaan psikologis dan validasi sosial yang sesaat dan didapat dari beli barang mahal, itu rasanya jauh lebih berharga daripada nabung buat masa depan. Belum lagi, punya iPhone itu jadi pride tersendiri. Kalau menurut buku ini, iPhone bisa jadi simbol status sosial karena harganya yang terlalu mahal dari value sebenarnya HP itu sendiri. Ibaratnya nih, banyak HP yang sebenarnya tuh secara spek lebih oke dari iPhone dan harganya juga jauh lebih murah. Tapi kenapa akhirnya iPhone yang dibeli? Karena ya tujuannya tuh bukan buat beli HP yang bagus, tapi lebih ke beli HP yang semua orang tuh tahu harganya mahal. Dan itu bisa jadi pride sendiri, seolah-olah ngasih sinyal ke masyarakat kalau lihat nih, gue bisa beli barang mahal. Gitu lah ya ibaratnya. Inilah kenapa keputusan yang kelihatan bodoh dari kacamata kita yang mungkin berkecukupan jadi masuk akal banget dari dalam kepala mereka yang menengah miskin. Jadi jangan heran ya kalau banyak orang miskin yang pinjol, judol, muncul HP baru langsung beli meskipun ya mereka harus nyicil gitu. Karena semua reward instan ini yang mereka dapetin itu kerasa jadi lebih penting daripada biaya bunga yang abstrak dan ada di masa depan. Kapasitas buat mikirin konsekuensi jangka panjang itu udah habis gitu. Mereka nggak bisa lagi mikirin itu dan fokusnya tuh udah ke mikirin jangka pendek aja. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah iPhone beneran worth it itu buat dibeli? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya ya. Gue bakal bahas dari dua perspektif, value yang kelihatan dan juga value yang sebenarnya. Kalau dari value yang kelihatan, iPhone ini adalah simbol kuat buat merepresentasikan kelas atas. Kenapa? Desainnya yang berkelas, harganya yang jadi simbol kesuksesan, dan juga ekosistem Apple yang super eksklusif. Jadi pas lo beli iPhone, lo itu sebenarnya nggak cuma beli HP, lo juga beli serangkaian value tak kasat mata yang bisa nunjukin kelas sosial dan ekonomi lo. Apple pun pinter ya, mereka tuh nggak ngiklanin spek utamanya, tapi mereka itu nekenin produknya sebagai lifestyle. Kondisi ini pun semakin diperkuat sama cara Apple ngiklanin produk-produknya. Mereka nunjukin betapa good looking, kreatif, dan suksesnya orang-orang yang pakai Apple di iklan mereka. Bahkan ada satu foto ikonik di mana Lady Gaga lagi pakai MacBook. Foto ini kan secara nggak langsung ngasih sinyal ya kalau orang-orang seperti Lady Gaga itu pakai Apple dan orang-orang yang kreatif lah yang akhirnya tuh pakai Apple. Nah tapi kalau dari perspektif value yang sebenarnya, beli iPhone itu bisa jadi kagak worth it itu. Even untuk iPhone 17, 16, 15 gitu ya, bisa jadi kagak worth it. Kenapa? Karena upgrade yang dikasih itu sebenarnya nanggung-nanggung. Biar lebih enak, lo bisa coba lihat tabel ini ya.
Ini kita bisa lihat dari iPhone 7 ke iPhone X itu inovasinya besar dan masif. Kayak tombol home-nya dihilangkan, layar all screen dan teknologi OLED ya pertama kali, dan juga pengenalan teknologi Face ID. Yang mana ini kalau lu bisa lihat ya desainnya nih, gua tunjukin di layar. Itu dari iPhone 7 ke iPhone X itu jauh banget, desainnya tuh beda. Nah tapi kalau lu lihat ya dari iPhone X ke iPhone 16 itu secara tampilan masih mirip-mirip. Cuma mungkin yang bedanya ada di poninya ya. Kayak si poninya ini sempat hilang juga di seri-seri iPhone yang baru. Tapi selain dari poni itu nggak ada update yang major kayak update dari iPhone 7 ke iPhone 10 gitu. Sebenarnya ada sih di iPhone 14 itu ada fitur Dynamic Island ya. Cuma ini tuh lebih ke sebagai fitur, bukan inovasi yang beneran gede gitu. Dan juga kemarin pas peluncuran iPhone 17 kita bisa lihat ya ada update lagi desainnya cukup signifikan. Tapi sebenarnya ya materialnya tuh diganti gitu dari awalnya titanium jadi aluminium. Yang mana ini harganya lebih murah dan lu juga bisa lihat ya ada polemik belakangnya tuh scratch gitu. Ada bekas-bekas baret-baret gitu. Dan dari tabel ini kita bisa lihat kalau yang sebenarnya worth it itu adalah upgrade dari iPhone 7 ke iPhone X. Yang lompatan teknologi itu mantep banget dibandingkan dari 16 ke 17 yang nanggung. Meskipun ada ya upgrade, tapi seringkali ada bagian yang dikorbankan. Selain itu, daripada lo maksain buat ganti iPhone setiap tahun, better lo nunggu dulu gitu beberapa tahun buat beli iPhone. Kenapa? Karena ya harga iPhone itu mengalami depresiasi setiap tahunnya. Kayak dari data yang gua temuin nih di sini. iPhone itu bisa turun harganya di tahun pertama itu 20-25% dan di tahun kedua 40-50%. Dengan perubahan fitur yang super nanggung kayak 15, 16 dan 17 gitu ya. Ya better lu nunggu aja sampai si iPhone ini harganya turun. Jadi akhirnya value to money-nya juga lebih worth it gitu. BTW 2 tahun lalu 1% pernah bahas tentang gimana Apple memanipulasi psikologis konsumennya supaya kita itu selalu FOMO buat beli dan ganti iPhone setiap tahun. Buat lo yang mau nonton, langsung aja ya klik link di pojok kanan atas. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat buat beli iPhone? Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Waktu yang tepat buat beli iPhone adalah saat lo udah bener-bener mampu, bukan cuma sekedar pengen. Mampu di sini artinya lo beli iPhone pakai uang dingin. Ibaratnya uang yang kalau hilang sekarang, besok lo masih bisa makan dan bayar semua tagihan tanpa pusing. Bukan uang hasil pinjol atau hasil gesek kartu kredit ya sampai mentok. Masalahnya, nunggu mampu itu kan kadang rasanya lama banget ya. Sementara ya godaan mungkin akan datang gitu tiap hari. Nah, disinilah kita butuh strategi, bukan cuma nahan nafsu. Dan gue bakal kasih 3 strategi yang bisa lo pakai untuk beli iPhone supaya lebih worth it. Strategi pertama, bikin dana gengsi. Daripada ngelawan keinginan, mending kita coba buat mengelola. Coba deh, misalnya di budgeting lu, itu lu bikin pos budgeting baru, sebut aja misalnya dana gengsi. Misalnya lo pengen iPhone seharga 24 juta, lo coba tantang diri lo buat nabung 2 juta setiap bulan selama setahun khusus buat HP ini. Dengan cara ini, lo punya tujuan nabung yang jelas, sekaligus ngasih waktu buat mikir, apakah gue beneran butuh iPhone, atau gue cuma lapar mata aja gitu karena gengsi. Strategi kedua, kuasai seni membeli bekas berkualitas. Buang jauh-jauh stigma kalau beli barang second itu jelek, karena khusus buat iPhone, beli bekas itu adalah salah satu smart move terbaik. Selain karena yang udah gue jelasin sebelumnya ya soal depresiasi harga iPhone, Apple itu ngasih dukungan software update yang panjang banget, bisa 5-6 tahun. Artinya, iPhone yang 2-3 tahun lebih tua pun rasanya masih relevan dan kenceng banget gitu di masa-masa sekarang. Lo bisa dapat gengsinya dengan harga yang mungkin cuma setengahnya dari harga barunya. Yang penting, lo teliti aja gitu ya pas ngecek battery health-nya, usahain di atas 85%, keaslian partnya pastiin semuanya itu masih ori. Email lo juga harus coba cek di web Kemenperin biar aman dari blokir. Reputasi penjual juga lo harus cek, jangan sampai lo tergiur sama harga yang terlalu murah di bawah harga pasar. Nah, kalau lo mau naik level, ada satu cara lagi yang lebih mantap, yaitu beli iPhone bekas di Jepang sekalian liburan. Ada toko elektronik bekas yang super terkenal gitu ya di Jepang. Namanya itu adalah Janpara. Lo bisa cek juga ya websitenya janpara.co.jp.
JPEG. Kelebihannya dibanding Indo, mereka itu super transparan. Di websitenya, lo bisa lihat ya kondisi fisik iPhone ini dikasih grade. Misalnya ada grade A yang mulus banget gitu kayak baru, atau grade B ada lecet halus, lengkap dengan fotonya. Jadi lo bisa tahu persis apa yang bakal lo dapat. Caranya gimana? Pertama, lo bisa cek website Janpara dari Indonesia. Lo coba riset dulu model mana yang lo mau beli dan berapa harganya. Yang kedua, lo bisa pilih kota tujuan. Lo coba lihat nih, stok yang lo cari itu ada di cabang mana. Misalnya ada di Shinjuku, Tokyo gitu ya. Nah itu lo bisa rencanain liburan itu destinasinya ke Shinjuku. Yang ketiga, lo rencanain tuh liburan lo. Lo bisa coba atur ya itinerary liburan ke Tokyo dan pilih salah satu kota yang menyediakan barang iPhone yang lo cari dengan harga yang sesuai juga sama budget lo. Ini bisa jadi cara cerdas ya buat dapat barang berkualitas tinggi dengan transparansi yang jelas plus dapat pengalaman liburan yang gak terlupakan juga kan di Jepang. Strategi terakhir dan yang paling logis, ubah iPhone dari alat gengsi jadi alat produksi. Caranya simple, tanya aja ke diri lo, apakah HP ini bisa gue pakai buat menghasilkan uang atau enggak? Buat lo yang kerja di industri kreatif, misalnya kayak content creator, marketer, social media spesialis, jawabannya bisa jadi iya. Karena ya iPhone itu kan sebenarnya bisa ningkatin kualitas dari kerjaan kita juga ya sebenarnya. Karena hasil visualnya tuh jadi lebih bagus. Yang mana ini akhirnya juga bisa ningkatin credit card lo juga. Jadi di beberapa case, beli iPhone itu bisa juga jadi investasi kalau memang dipakainya buat kebutuhan profesional atau bisnis. Tapi lo juga harus jujur sama diri sendiri. Lo beli ini buat naikin income atau sebenarnya ini cuma alibi aja gitu buat naikin image. At the end of the day, kita hidup di dunia yang ngedesain kita buat percaya ya kalau kemewahan itu adalah logo yang nempel di barang atau decak kagum di mata orang lain. Tapi gimana kalau kita coba definisikan ulang kemewahan itu buat diri kita sendiri? Gimana kalau kemewahan itu adalah bisa tidur nyenyak ya di malam hari karena nggak ada satupun notifikasi dari aplikasi pinjol yang nagih utang? Gimana kalau kemewahan itu adalah kebebasan buat bilang iya tanpa ragu pas orang tua kita tiba-tiba butuh bantuan dana? Gimana kalau kemewahan itu adalah rasa aman karena punya dana darurat yang cukup, jadi pas ada musibah dunia kita nggak langsung runtuh? Atau mungkin kemewahan sejati adalah punya pilihan buat resign dari pekerjaan toksik yang nguras mental kita karena kita punya tabungan yang bisa nge-backup hidup kita beberapa bulan ke depan. Itu semua adalah level kemewahan yang nggak bisa dipamerin di Instagram Story, tapi bisa lo rasain dampaknya setiap detik dalam hidup lo. Pada akhirnya, iPhone cuma bisa bikin orang lain kagum sesaat, tapi kebebasan finansial itu kemewahan yang bisa lo nikmatin setiap hari buat diri lo sendiri. That's all for today. Jangan lupa bahagia dan juga jangan lupa buat hidup seutuhnya. Thanks.